Perkenalkan, nama saya Widya Agnesia Pangaribuan dari 10 MIA 4. Materi hari ini saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa. Kemunculan Sriwijaya pada abad ke-6 Masehi sendiri masih menimbulkan sejumlah pertanyaan karena eksistensinya yang lebih lambat dibandingkan kota-kota di Asia. Mengingat perdagangan antara Romawi, India, Cina telah berkembang pesat, sementara posisi Sriwijaya di pesisir Sumatera Timur merupakan bagian dari jalur utama tersebut. Nah, selanjutnya ada Raja-Raja Sriwijaya. Raja-Raja Sriwijaya terdapat menjadi yang pertama itu ada Sri Indrawarman. Penerus dari Sri Jayanasa didapatkan dari petunjuk prasasti Ligor A775 Masehi yang ditemukan di Thailand Selatan. Yang kedua ada Raja Daharanindra. Setelah kekuasaan Sri Indrawarman, poros kekuasaan Sriwijaya beralih ke Jawa, yaitu Kerajaan Medang yang berpusat di Mataram, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Raja Samaratungga. Ada dua pendapat mengenai Samaratungga, apakah ia anak atau cucu dari Daharanindra. Krom berpendapat bahwa ia adalah anaknya, sementara Slamet Muljana berpendapat bahwa ia adalah cucunya. Samaratungga tidak gemar berperang dan memiliki fokus pada kerajaannya. Salah satu menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur di Mutilan, Jawa Tengah. Samaratungga memiliki putri bernama Pramodhawardhani yang kemudian dinikahkan dengan Rakai Pikatan untuk minimalisir gesekan antara agama. Yang keempat, Rakai Pikatan. Rakai Pikatan bersama Pramodhawardhani merupakan anak dari Samaratungga, sementara Bala Putradewa adalah pamannya atau adik Samaratungga. Akibat satu dan lain hal kemudian memperebutkan kekuasaan dan menyebabkan terusirnya Bala Putradewa kembali ke Sumatera. Tanah kakek dan leluhurnya Bala Putradewa membangun kembali kekuasaan Sriwijaya di Sumatera, yang berarti terpecah belah Wangsa Sailendra menjadi dua bagian. Yang kelima, Bala Putradewa. Bala Putradewa memulai kembali Sriwijaya pada abad ke-11 Masehi, membuat pelacakan sejarahnya menjadi lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Hubungan Raja Dewa Paladewa dari Benggala, India juga dijelaskan dalam prasasti Nalanda, di mana Bala Putradewa mendukung pendidikan pendeta Buddhis di Nalanda. Yang keenam, Sri Udayadityawarman. Tidak banyak yang diketahui dari Sri Udayadityawarman, selain kitab sejarah dinasti Sung mencatat bahwa pada tahun 960 Masehi dan 962 Masehi, nama Raja Sriwijaya menurut J.L. Moynes dapat disamakan dengan Sri Udayadityawarman. Yang ketujuh, Sri Chulamaniwarman merupakan raja yang pada kekuasaannya membangun hubungan baik dengan kerajaan besar Chola di India dan Kekaisaran Cina. Hal ini dikarenakan ancaman serangan dari Jawa pada tahun 922 Masehi. Meski begitu, Sriwijaya kembali berkuasa ditunjukkan dengan pengiriman utusan ke Cina kembali pada tahun 1003 Masehi. Yang ke-8, Sri Marawijaya Tunggawarman. Pada tahun 1008, utusan dari Sriwijaya datang kembali dengan nama rajanya, yaitu Selimalapi, yang kemudian disamakan dengan Sri Marawijaya Tunggawarman, putra dari Sri Chulamaniwarman. Raja ini pada sekitar tahun 1016 menyerang Raja Jawa yang sebelumnya menyerbu Palembang, Dharmawangsa Teguh. Serbuan itu kemudian meruntuhkan kerajaan Medang. Sri Marawi kemudian digantikan oleh putranya. Yang ke-9, Sri Sanggaramawijaya Tunggawarman. Nama ini diketahui melalui prasasti Tanjore pada tahun 1030 Masehi yang menyatakan bahwa Sriwijaya telah takluk pada serbuan Rajendra Koladewa dan Kerajaan Kola. Berikut adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Kedukan Bukit dekat Palembang berangkat tahun 605 Saka atau lebih kurang 683 Masehi. Yang kedua, prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo dekat Palembang berangkat tahun 684 Masehi. Prasasti ini berisi berita tentang pembuatan taman Rikestra atas perintah Dapunta Hyang Ri Jayanaga untuk kemakmuran semuanya. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur. Prasasti ini berangkat pada tahun 686 Masehi dan ditemukan di Kota Kapur, Pulau Bangka.
Prasasti ini menyebutkan adanya ekspedisi Sriwijaya ke daerah seberang lautan untuk memperluas kekuasaannya dengan menundukkan kerajaan-kerajaan sekitar seperti Melayu, Tulu Bawang, dan Tarumanegara. 4. Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini isinya mengenai kutukan-kutukan yang seram terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada raja. Yang kelima, Prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di daerah Karangberahi, Jambi Hulu. Prasasti ini berangkat pada tahun 686 Masehi dengan isi permintaan kepada dewa yang menjaga Sriwijaya dan untuk menghukum setiap orang yang bermaksud jahat kepada Sriwijaya. Yang keenam, Prasasti Ligor. Prasasti ini berangkat tahun 775 Masehi dan ditemukan di Tanah Gentingkra, Ligor, Thailand. Prasasti ini disebut juga Fats Mamuang seperti yang dikutip dari situs Kemendikbud. Prasasti ini bukan merupakan bukti penaklukan kerajaan Sriwijaya. Yang ketujuh, Candi Biaro Bahal. Selain prasasti, peninggalan kerajaan Sriwijaya yakni candi. Candi peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah Candi Biaro Bahal. Candi ini terletak di Padang Lawas, Sumatera Selatan.